Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam Ephrata Diffusion dengan tema berdoa dengan gigih. Jika kita perhatikan kehidupan Elia ataupun pelayanannya, maka satu hal yang sangat menonjol dari Elia adalah Elia selalu berdoa dalam setiap momen penting dalam pelayanannya. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 dikatakan, dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Sebab aku, Tuhan, hendak memberikan hujan ke atas muka bumi. Itulah janji Tuhan bagi Elia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi sebagian besar orang akan dapat berpikir, toh Tuhan telah berjanji, maka kita nggak perlu berdoa. Bukankah Tuhan itu adalah setia atas janji dan firman-Nya? Maka ketika Dia berjanji, maka pastilah akan dipenuhi. Oleh karena itu kita nggak perlu berdoa. Kita bisa saja berpikir demikian. Toh kita sudah memegang janji Tuhan. Namun tidak demikian dengan Elia. Walaupun dia telah memiliki janji Tuhan, dia tetap setia dalam doanya. Janji Tuhan bukan menjadi alasan bagi kita dan juga bagi Elia untuk menghindarkan dari kewajiban untuk berdoa. Elia diberi janji bahwa hujan akan turun. Dan di saat dia telah menerima janji itu, maka dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42b di sana dikatakan, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Artinya apa? Elia berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun Elia telah berdoa dengan begitu semangat, dengan bahasa tubuh yang menunjukkan antusiasme yang luar biasa, tetapi Tuhan tidak segera menjawab doanya. Ketika Elia berdoa, amin, hujan tidak langsung turun. Bahkan Elia sampai harus menyuruh pelayannya untuk naik ke puncak gunung yang lebih tinggi dan melihat ke arah laut. Apakah telah ada tanda-tanda hujan? Pelayan ini pergi, lalu dia melihat ke arah laut dan kembali melapor kepada Elia dengan berkata, belum ada apa-apa. Elia berkata, pergi sekali lagi. Pelayannya pergi, balik lagi, melapor lagi. Belum terjadi atau belum ada tanda apa-apa. Dan itu berlangsung sampai 6 kali. Baru yang ke-7 kali, pelayan itu datang dengan laporan. Awan sebesar telapak tangan sudah kelihatan. Dan tidak lama kemudian barulah hujan turun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika pelayan tadi pergi ke puncak gunung melihat ke arah laut, apa yang dilakukan Elia? Saya yakin Elia berdoa. Dia lebih sungguh lagi, dia gigih berdoa kepada Tuhan. Ia tidak putus asa. Ia telah berpengalaman dengan penundaan. Karena pada waktu dia berdoa untuk membangkitkan seorang anak laki-laki yang telah mati, dia sampai harus berdoa sebanyak 3 kali. Tapi saat ini, saat dia berdoa di atas gunung Karmel, penundaan terjadi lebih dari 2 kali lipat yang sebelumnya. Seringkali Tuhan menunda agar kita dapat menjadi dewasa dan belajar tentang Dia dalam proses penantian. Kita harus menunggu waktunya, karena waktunya Tuhan selalu tepat. Apapun alasannya, Tuhan menunda demi kebaikan kita, agar iman kita dapat dikuatkan sehingga kita dapat menerima berkat-Nya yang berkelimpahan, dan agar saat jawabannya datang, kita menerimanya dengan lebih bersyukur dan melihat tangan-Nya dengan lebih jelas dalam jawaban itu. Allah akan bekerja pada waktunya dan dengan caranya. Bapak Ibu, sekarang pada masa-masa COVID ini, kita lebih banyak di rumah.
Lebih banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk berdoa. Meskipun Tuhan tidak langsung menjawab doa kita dengan segera, dengan cepat, Elia menjadi teladan bagi kita. Dia tetap gigih berdoa, meskipun jawaban doa itu tidak datang segera. Tetaplah berdoa, Tuhan memberkati.